好，我们的是看耳朵，不要忘记写、分享、合作，真的假导。Halo adik-adik, mari kakak mau ajak semuanya kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya, come on. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo lebih semangat lagi yuk, kita mau sama-sama katakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yes, I get. B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E, Give me B, B, give me I, give me B, B, give me L, E. B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E. Come on, give me B, 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 give me I, give me B, B, give me L, E. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the move for me. I stand alone in the world of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, the Ah, nyantai dulu. Udah nyelam banget gua. Udah sering banget nyelam deh sekarang. Loh, Jack, kamu Hey. ngapain di situ? Chris. Lagi santai-santai aja gua. Saya lagi capek nyelam gini, kamu di situ. Sebentar saya berdiri dulu.
Saya berdiri. Lu nyelam lagi bro? Ya. Gue udah banyak kali nyelam. Waduh. Iya kan? Bro, wah gue udah sering banget nyelam. Kamu udah nyelam terus? Iya, gua udah banyak banget nyelam. Terus sekarang kamu Sering. istirahat? Iyalah istirahat aja Wah, dulu, nggak bisa, gitu. nggak bisa, nggak bisa. Kamu harus terus menyelam setiap hari. Ya, nggak sekarang lah. Ya kan, kita mesti istirahat dulu, gitu. Nggak Jadi bisa. Kamu harus menyelam setiap hari. Saya merasa tidak puas kalau tidak menyelam setiap hari. Setiap hari bro. Kamu tahu nggak? Di dalam sana itu Hah? banyak hal yang masih perlu dijelajahi. Wah. Setiap sudut-sudut Alkitab harus dipelajari. Masa? Iya. Kamu tahu Tapi kan? nggak hari ini lah bro. Nggak hari Nggak ini ini lah. kapan bro? Mau kapan? Mau besok? Mau tahun depan? Mau bulan depan? Mau lusa? Mau kapan? Terus 10 kita abad lagi, 10 abad lagi kita udah kemana? Oh ya? Iya Iya. juga sih. Kita mesti nyelam terus ya? Iya, kita harus diam terus. Aduh. Kenapa? Jangan injak ini kaki saya. Iya, gue juga Ah. pakai. Bukan, ya itu makanya kita harus setiap hari bro. Oke, kalau gitu ya udah. Kita harus Hari ini nih. Nah, kita harus lakukan kapanpun kita bisa. Pokoknya setiap hari deh. Setiap hari ya? Nah, tahu nggak kenapa kita harus melakukannya setiap hari? Kenapa, bro? Coba. Karena kita masih banyak hal-hal yang di Alkitab itu kita harus buka, harus kita lihat, harus kita hidupi. Harus kita hidupi Nah, itu setiap dia. hari. Setiap hari. Masih Kita banyak. pelajari dulu bagaimana kita menghidupinya kalau kita nggak nyelam. Nah itu dia. Oh oke. gitu. Kalau gitu, Just do that. just do that. Ya. 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da. Nah, lakukan. Let's pokoknya. go. Ya. Nyelam ya sekarang Nyelam ya. sekarang. Nanti dulu. Tabungnya mana? Ah gampang, gue udah bisa tahan napas 2 jam. Set, let's go. Saya tidak mengerti. Nanti dulu. Kita nyemplung nih. Nyemplung. Oh iya. 1. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Katakan pada jiwamu, jiwaku, aku ingin menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami tertuju sama Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan lebih lagi menyelami akan Engkau Tuhan. Untuk lebih tahu lagi Tuhan tentang Engkau Tuhan melalui Alkitab Tuhan. Mari Tuhan ajarkan kami Tuhan. Untuk kami mau taat Tuhan dan tekun Tuhan. Untuk tetap belajar membaca kitab suci Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, kurang semangat, bangun dong. Kakak mau lihat yang paling semangat ya. Sekarang berdiri semua, kakak panggil sekali lagi, kalian teriak, loncat sambil muter. Kasih suara yang paling kencang, oke? Hai kids, yeay. Nah adik-adik, hari ini kita masih di seri Dive In. Di lesson yang baru, kita mau belajar, kita harus dive in. Nah, kita kemarin udah belajar banyak hal, kenapa kita harus dive in, dan kenapa juga kita harus cari partner dalam belajar Alkitab. Dan hari ini kita mau praktek, kita mau langsung nyebur adik-adik. Nah, hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kita mau belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Nah, adik-adik, kalian tahu kemarin kita baru aja belajar tentang peralatan ini. Nah, kalau kita mau dive in, kita mau menyelam, kita harus punya peralatan-peralatan seperti ini. Kakak punya di sini nih. Ada di dalam tas yang besar ini. Kalian bisa lihat, kakak buka. Nah, ini ada sepatu katak. Waduh, susah keluarinnya. Nih, ada sepatu katak. Wah, ada apa lagi? Ada bajunya nih, wetsuit. Terus ada goggle. Nah, ini goggle-nya. Tahu nggak adik-adik? Aduh, ini ya. Semua ini, peralatan menyelam ini, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ini cuma disimpan di dalam tas doang. Nggak pernah dibuka, apalagi dipakai. Apalagi dipakai menyelam. Jadi nggak ada gunanya. Kemarin kita udah belajar kalau Google itu bisa membuat kita melihat dengan jelas di bawah air. Tapi kalau nggak dipakai seperti ini, nggak ada gunanya. Untuk supaya berguna, kita harus take out, gear up, dan kita harus dive in adik-adik. Nah, kakak punya sesuatu yang kakak ingin datengin, tempat yang ingin kakak datengin. Adik-adik tahu nggak ini film apa? Ya, ini film Moana. Bukan di dalam film ini sih tempatnya. Tapi ada tempat di Indonesia, di negara kita yang mirip banget seperti di dalam film Moana ini. Wow, tempat yang sangat indah. Dan kakak pengen banget bisa datang ke sana. Nih, liatin mirip kan? Dia ada seperti bukit-bukit, gunung-gunung batu di tengah lautan. Wow, ini adanya di Papua, di Raja Ampat. Wah, kakak pengen banget bisa datang ke sana. Pengen bisa dive in, bisa menyelam di sana. Wow, tahu nggak? Ini tuh udah menjadi buat kakak ya, bucket list. Kalian tahu nggak bucket list apa? Tahu nggak? Nah, bucket list itu sesuatu yang pingin banget kakak lakukan di dalam kehidupan kakak, di dalam masa hidup kakak. Wow, jadi kakak pingin banget suatu hari nanti kakak kesana ke Raja Ampat untuk menyelam. Kenapa? Karena di sana indah banget. Kalian bisa lihat ini nih, ada terumbu karang yang indah-indah. Terus kalian tahu nggak? Airnya jernih banget, crystal clear water. Wow, jadi kita bisa melihat di dalam air jauh banget. Apalagi kita pakai goggle yang tadi, yang di sini nih, yang kakak punya ini. Tapi dia harus dipakai. Jadi kita bisa lihat dengan jernih, dengan jelas di bawah air keindahan Raja Ampat. Nah, terus di sana kalian lihat ini foto bawah laut di Raja Ampat. Sangat indah. Biota lautnya banyak sekali. Ada hewan-hewan, ada ikan-ikan yang warna-warni. Ada kura-kura di sana juga. Terus ada ikan pari. Kalian tahu ikan pari? Ikan yang besar,
yang lebar seperti ada sayapnya. Wah, kita bisa berenang bareng ikan itu. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah bilang, ini adalah bucket list atau ini keinginan kakak. Kakak pingin banget bisa ke sana. Nah, untuk bisa ke sana, kakak harus melakukan usaha yang lebih adik-adik. Kakak harus menabung ya. Kakak juga harus mungkin, kakak mesti cari tahu gimana bisa pergi ke sana. Nanti nginepnya di mana? Wah, kakak mesti lihat-lihat googling. Kakak mesti lihat-lihat Google, lihat-lihat brosur, tanya-tanya orang. Kakak cari tahu tentang Raja Ampat. Terus extra work, kerja keras. Wah, kakak bekerja dengan keras supaya kakak bisa nabung. Supaya kakak bisa nanti pergi ke sana. Terus kakak juga bekerja keras, kakak olahraga supaya kakak bisa ambil diving license. Wah, supaya kakak nanti di sana bisa menyelam. Terus kakak juga harus extra planning. Kakak harus rencanain nih, tahun segini kakak mau ke sana. Tahun berapa ya? Mungkin 10 tahun lagi kakak mau ke sana. Berarti kakak mesti nabung berapa ya dari sekarang? Wah, terus kakak mesti kapan nih mesti ngambil diving license? Terus nanti di sana nginepnya mau di mana ya? Mau berapa lama kakak mesti nginep? Semua ada planningnya adik-adik. Nah, dan itu kakak harus lakukan dari sekarang. Kakak harus menyelam, dive in. Bukan nanti, tapi dari sekarang. Untuk menjadikan itu kenyataan. Supaya kakak bisa ke sana nanti. Nah, adik-adik, kalian lihat ini gambar. Ini adalah gambar di Kisah Para Rasul. Ini adalah orang-orang zaman dahulu ketika para rasul masih hidup. Ini adalah ketika Tuhan Yesus baru naik ke surga dan mereka orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Nah, kalian lihat, ini adalah halaman bait Allah. Jadi mereka itu berkumpul, mereka belajar sama-sama mendengar apa pengajaran dari para rasul. Nih ada ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kakak bacain ya. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Nah, mereka juga makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Wow, mereka lakukan setiap hari adik-adik. Mereka berkumpul, mereka belajar, mendengarkan apa yang para rasul ajarkan sama mereka. Terus mereka juga fellowship, mau makan sama-sama, mereka berkumpul sama-sama, mereka juga berdoa sama-sama adik-adik. Setiap hari. Wow, siapa yang di rumah setiap hari ke gereja? Aduh, kalau lagi sekarang kan lagi pandemi, gak mungkin ke gereja, gak boleh. Kalau gitu siapa yang di rumah setiap hari lihat ibadah online? iKids diputer terus setiap hari. Wah, kayaknya gak ada tuh. Nah, kalau gitu siapa coba di rumah yang setiap hari baca Alkitab? Wah, kakak percaya pasti ada di rumah adik-adik yang rajin setiap hari baca Alkitab. Nah, seperti para orang-orang zaman dahulu itu yang digambar ini, mereka itu sangat ingin imannya bertumbuh. Segera mereka pengen secepatnya imannya bertumbuh. Mereka ingin belajar firman Tuhan, mereka ingin mengenal Tuhan Yesus cepat gitu. Sekarang juga pokoknya aku harus bisa mengenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus, apa yang udah dia lakukan dalam hidup aku. Aku punya kuasa apa yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupanku. Wah, mereka itu pengen tahu banget. Mereka sangat haus adik-adik, mereka sangat rindu bisa belajar setiap hari. Makanya mereka datang, terus mereka dengerin, duduk manis, dengerin apa yang para rasul ajarkan sama mereka. Wow, siapa yang setiap hari mau kayak gitu? Waduh, kakak lihat tangan-tangan yang diangkat, hebat. Oke, nah adik-adik tahu gak sih kenapa mereka bisa gitu? Itu karena mereka itu sayang sama Tuhan Yesus. Mereka itu sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan itu mereka kasih lihat dengan perbuatan mereka, dengan kehidupan mereka. Mereka tiap hari berkumpul, belajar firman Tuhan, berdoa sama-sama, dan juga mereka fellowship dengan sesama orang percaya lainnya. Nah adik-adik, ini ada Alkitab ya, kakak punya Alkitab. Kalian lihat,
Ada 2 Alkitab di sini, ya. Ada yang besar dan ada yang kecil, ya. Kalian tahu nggak bedanya 2 Alkitab ini? Ya tentu aja, yang satu besar, satu kecil, Kak. Ya, tapi selain itu, kalau kalian perhatikan baik-baik, ada perbedaan. Wah, tuh udah ada yang jatuh. Ada perbedaan di antara 2 Alkitab ini. Nih ya, kalau Alkitab yang ini, oke, masih bagus, bentuknya masih bagus banget. Terus ya ada agak berjamur di sini, agak berjamur. Kenapa? Karena ini disimpan di lemari adik-adik, lama. Terus kita lihat buka dalamnya ya. Wah, kalian lihat kertasnya masih bagus, masih putih, bersih ya. Wah, masih mulus ini, nggak ada yang lucek. Wah, nggak ada coret-coretan, nggak ada pembatasnya. Ini Alkitab yang pertama. Dan ini Alkitab kakak. Kakak taruh dulu. Nah, ini Alkitab kakak. Kalian lihat, ini udah kotor, ada banyak bekas tangan. Terus di sini banyak pembatas-pembatas. Tadi udah jatuh satu. Aduh, udah jatuh satu. Terus banyak coretan-coretan. Tuh, banyak coretan-coretan, catatan kakak. Jadi ini Alkitab yang kakak baca sehari-hari. Kakak belajar Alkitab. Ini Alkitabnya yang kakak baca sehari-hari adik-adik. Dan ini adalah Alkitab yang ditaruh di lemari. Nggak pernah dibuka. Nah, adik-adik, kakak mau Alkitab adik-adik itu seperti yang punya kakak ini. Kalian baca Alkitab kalian, terus biarin ini sampai kotor karena bekas jari kalian. Kakak mau kalian penuhi Alkitab kalian dengan coretan-coretan, tapi bukan sembarang coretan. Kalian garis bawahi ayat-ayat yang kalian baca, yang itu merema atau yang itu mengingatkan kalian, yang berkesan buat kalian. Kalian garis bawahi, kalian kasih tanda. Kalian buat catatan-catatan di belakang. Kalian dengerin khotbah atau sekolah minggu ini. Seperti sekarang, kalian catat. Boleh catat di bagian belakang Alkitab. Biasanya ada bagian yang kalian bisa catat. Dan kalian penuhin dengan pembatas-pembatas buku. Itu tandanya kalian baca Alkitab setiap hari. Nah, kakak mau kalian buka Alkitab kalian. Kalian baca setiap hari. Kalian harus juga berdoa setiap hari. Dan kakak mau kalian lakukan sekarang. Sekarang juga, nggak usah nunggu besok. Sekarang juga, bahkan sekarang. Kalian ambil Alkitab kalian. Kakak tunggu deh. Ambil ya. Sekarang ambil. Ambil Alkitab kalian. Kalau kalian belum punya Alkitab, minta papi mami. Pasti ada Alkitab di rumah. Kalian ambil sekarang, oke? Sekarang kakak tunggu. Udah belum? Ambil. Oke, nah ya. Ya yang belum cepetan, ambil. Nah, terus kalian mulai baca Alkitab kalian sekarang hari ini. Dan kabar baiknya, nanti kakak akan kasih 14 hari Bible reading plan buat kalian. Jadi kalian bisa baca mulai dari sekarang, oke? Nah, adik-adik. Nah, kemarin kita juga udah belajar banyak hal. Sekarang kita mau praktek, oke? Nah, kalian kemarin sudah kakak kasih tahu untuk mencari partner untuk belajar Alkitab sama-sama. Bisa itu adik kakak kalian, bisa papa mama kalian ya, bisa juga teman kalian, nggak apa-apa. Bisa lewat Zoom mungkin, atau nggak kalian janjian lewat WhatsApp mungkin, atau Instagram, ya boleh. Nah, kalian tapi harus, pertama nih ya, kalian harus janjian dulu. Mau hari apa, kak mau hari ini, boleh hari ini mulai. Ya, harus hari ini sih malah. Jadi janjian, nanti kita mau baca Alkitab ya, jam berapa nih? Kalau kalian nonton ibadah iKids sekarang misalkan jam 9 pagi. Habis ini jam 10 kalian mulai baca Alkitab, oke? Janjian sama teman kalian, sama kakak kalian, sama koko, sama cici, sama papi, sama mami, papa, mama, emak, engkong, semua janjian. Ayo kita baca. Nanti kakak mau kasih Bible study plan-nya, oke? Nah, kalian janjian. Terus yang kedua, sebelum mulai, kalian mulai dengan berdoa. Kalian berdoa, Tuhan Yesus, aku mau belajar firman-Mu, Roh Kudus, tuntun aku tuh untuk dapat mengerti apa yang kau mau untuk kami mengerti, apa yang kau mau bilang hari ini, biar lewat firman Tuhan ini kami boleh mengerti. Nah, terus udah gitu kalian buka ayatnya,
Terus kalian baca. Bacanya boleh yang kencang, nggak usah bisik-bisik, boleh baca yang kencang. Apalagi kalian kan di rumah. Nah, baca yang kencang bareng-bareng sama Dede, sama Koko, sama Cici. Boleh baca bareng-bareng sama Papi, Mami, baca yang kencang. Terus kalau ada ayat yang buat kalian itu, wow, ini nih bagus buat aku nih. Wah, kalian catat atau kalian garis bawahin. Kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan. Misalkan tanyain sama Koko, sama Cici. Kalau nggak bisa, sama Papa, Mama juga boleh. Kalau masih nggak dapet jawaban, boleh tanya sama kakak-kakak sekolah minggu atau sama pendeta nanti di gereja. Nah, kalian boleh tanya, ya. Udah gitu, kalau udah selesai, kalian berdoa lagi. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan berikan hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Supaya bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalian berdoa seperti itu, oke? Nah, kalian lakukan sekarang, oke? Jangan menunggu lagi, ya. Jangan lagi kayak kakak tadi bucket list, enggak. Lakukan sekarang, ya. Lakukan sekarang, do it now, no more waiting, oke? Nah, kalau dulu yang ini dulu zaman para rasul, gambar yang seperti yang tadi kakak bilang, mereka berkumpul bersama-sama, berdoa sama-sama, baca firman Tuhan sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, mereka makan fellowship sama-sama. Nah, zaman sekarang juga gitu, ini gereja di zaman sekarang adik-adik. Nah, kalian juga semua berkumpul sama-sama. Nanti kita di iKids juga kita berkumpul ya. Setiap hari Senin nanti ada sesuatu yang baru. Setiap hari Senin minggu keempat. Oke, kalian bisa berkumpul sama-sama. Nah, karena sekarang lagi pandemi, gak masalah adik-adik. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat kita. Ada Zoom. Wah, nanti kalian juga bisa tetap berkumpul sama-sama di Zoom ya. Jadi sama seperti jemaat mula-mula tadi. Kalian juga tetap bisa berkumpul sama-sama dan belajar firman Tuhan sama-sama, bisa fellowship sama-sama, bisa kenalan, ngobrol, kita bisa cerita, sharing, apapun itu kita bisa ngobrol gitu. Nah, ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya juga nanti, ya. Nah, adik-adik, kita juga nanti tentu saja berdoa juga sama-sama, oke? Jadi kalian harus start now, lakukan dari sekarang. Nah, kabar baik buat kalian, kakak hari ini punya 14 days, 14 hari Bible Reading Plan buat kalian. Wow, ini dia. Nih, jadi kalian lihat ya. Day 1, tuh di atas, yang warna kuning, paling atas. Day 1, jadi dari Genesis first, the creation. Dari kejadian 1, penciptaan. Ya. Nah, kalian baca pasal yang pertama, kitab Kejadian. Tentang penciptaan. Terus di bawahnya ada pertanyaannya. Tuh ada pertanyaannya, who created the world? Siapa yang menciptakan dunia? Wah, terus ada pertanyaan lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan itu kalian diskusi sama partner kalian, sama cici kalian, sama dede kalian, sama Koko boleh, sama siapa, papa, mama boleh, siapapun itu teman kalian yang sudah menjadi partner Bible study kalian yang udah janjian baca bareng-bareng, oke? Nah, jadi ini semua kalian bisa lakukan dari day 1 sampai day 14. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, kalian kalau mau screenshot boleh kakak minggir dulu. Atau sebetulnya kalian bisa lihat ada di Linktree, ada di Instagram, kalian buka, terus nanti ada klik, ada di bio-nya itu ada Linktree, kalian bisa ke sana. Nah, di situ kita udah taruh Bible Reading Plan ini. Jadi kalian bisa ikutin ini, oke? Kalau kalian mau screenshot sekarang juga boleh. Ya, ini tadi yang pertama, boleh kalau mau screenshot, silakan sekarang. Dan yang kedua, kalau hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Ini dari hari yang ke-5 sampai ke-9, kalian boleh screenshot sekarang. 1, 2, 3. Ya, dan yang terakhir. Ini hari 10 sampai ke-14. Ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin kalau belum jelas, kalau belum terlalu jelas, kalian boleh buka di Instagram iKids, ada Linktree di situ, ada linknya, nanti kalian klik di situ, kalian buka, nanti di situ ada, kita udah taruh Bible Reading Plan ini, oke? Jadi
kita benar-benar mau kalian untuk start sekarang. Kalian mau mulai baca firman Tuhan setiap hari dari sekarang. Oh ya, satu lagi. Nah, di 14 hari ke depan setelah kalian membaca ini, kalian boleh sharing sama kita lewat Instagram. Apa sih yang udah kalian pelajari dari hari pertama sampai hari ke-14. Kalian catat ya, tiap hari kalian harus catat. Apa yang udah kalian pelajarin, kalian jawab pertanyaannya tadi. Setiap hari ada 2 pertanyaan, kalian jawab. Nah, kalian catat, kalian tulis jawabannya. Nah, terus kalian dapat apa? Kalian catat nanti. Kalian dari ayat firman Tuhan itu, kalian apa yang kalian dapetin, ada ayat apa yang, wah ini bagus banget, cocok banget buat aku. Kalian catat ya. Nanti kalau udah 14 hari, kalian boleh sharing sama kita. Kalian DM di Instagram, kalian bisa kasih tahu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ya, kalian udah belajar apa aja selama 14 hari. Dan ini yang seru. Ada hadiah buat mereka yang terpilih yang paling bagus sharingnya nanti. Oke? Kalian sharing, boleh foto, boleh video, apapun itu. Kalian sharing apa yang udah kalian pelajari ya. Ya, dan kalian harus mencatat. Ya, jadi sharingnya harus ada catatannya juga. Oke? Oke. Nah, sekarang kita udah sampai di ayat hafalan kita di seri yang sekarang dive in. Mazmur 119 ayat 105. Kalian masih ingat nggak gerakannya? Ayo bangun. Kita lakukan dengan gerakan kali ini, oke? Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, kita lakukan dengan gerakan yang udah kakak ajarin minggu lalu, oke? Kalian bangun semua, ikutin kakak ya. Kita baca dulu alamatnya, terus ayatnya dengan gerakan, oke? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, good job. Sekali lagi ya. Ayatnya dulu, alamatnya, terus baru ayatnya pakai gerakan. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi ya, kakak yang salah sekarang. Aduh, kita ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, ya good job. Kalian semua hebat, lebih hebat dari kakak. Oke, nah adik-adik, nah ini ada pengumuman. Kalian kan semua sudah dapat ini ya. Nah kalau ada yang masih belum dapat, kalian bisa hubungin kita semua boleh lewat DM atau boleh ke hotline ICC. Kalian kasih tahu, kak aku belum dapat nih. Nah ini kalian prakarya yang udah kita bagiin, pasti kalian udah bikin banyak ya. Kakak juga udah lihat, udah ada yang menyelesaikan semua sampai akhir. Wah hebat, bagus sekali. Ya, nah kalian bisa lakukan terus, tetap setia. Kalian tiap minggu kerjain prakaryanya, langkah-langkahnya ada di situ. Dan kakak mau lihat ada progres setiap hari. Kalian setiap minggu kalian membuat prakarya ini semakin bagus, oke? Nah, good job. Oke, sekarang pengumuman lagi. Nah, iKids ini kita mau buat iKids Meet on Air. Jadi kita akan ketemu setiap hari Senin minggu keempat. Ingat ya, cuma hari Senin minggu keempat. Jadi bukan Senin setiap minggu, tapi hanya di minggu keempat. Setiap hari Senin minggu keempat. Jamnya jam 7 malam. Ketemunya lewat Zoom. Oke? Nanti linknya ada di Instagram iKids seperti biasa. Oke, jadi nanti kita akan sharing linknya, kalian bisa langsung masuk dan kita akan ketemu. Kita mau ngapain aja sih, nanti kita mau cerita-cerita, kita mau sharing. Kalian nanti bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tahu gak sih kakak-kakak itu udah kangen sama kalian. Kakak percaya kalian juga pasti kangen kan sama kita. Nah, makanya kalian nanti pastikan ikut iKids Meet on Air. Setiap hari Senin, minggu keempat, jam 7 malam lewat Zoom. Yes, oke. Nah adik-adik sekarang kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita dan kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa di dalam sekolah minggu kita Tuhan. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk kami betul-betul
mempraktekkan, membaca firman Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk Bible Reading Plan yang Tuhan berikan 14 hari Tuhan. Biar Roh Kudus yang tolong kami untuk kami boleh setia Tuhan. Untuk belajar, untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan mengatakan kepada kami, mengajarkan kepada kami rahasia-rahasia yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Sehingga iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang senantiasa menjagai mereka, melindungi, menjagai, menjauhkan daripada yang jahat Tuhan. Tuhan, wajah-Mu menghadapkan kepada mereka dan memberikan kasih karunia, Kau memalingkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Biarlah mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, semakin hari semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur melepaskan berkat. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau belajar sesuatu yang lebih seru lagi. Tapi kalian pastikan baca firman Tuhan setiap hari. Karena Tuhan sudah menyediakan rahasia-rahasia yang besar di dalam firman-Nya. Nah, dan rahasia itu akan kalian dapatkan kalau kalian baca firman Tuhan setiap hari. Oke? Sampai ketemu minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.